Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atma Wasesa, NIM 1024 dari kelompok 4 pemasaran online ingin menjelaskan tentang targeting strategi. Tapi sebelum kita masuk ke materi targeting strategi, saya ingin menjelaskan tentang kelompok kami yang beranggotakan Ausia Novin, saya sendiri, Cynthia, Muhammad Sanafi, Anggun, dan Daru. Jadi kita berenam. Langsung saja kita masuk ke definisinya. Definisi dari targeting. Definisi dari targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Jadi kita sebagai penjual brand atau pemilik produksi dari barang kita itu juga harus menentukan target pasar yang kita ingin tuju. Supaya apa? Supaya kita itu bisa fokus ke target-target yang telah ditentukan. Suatu contoh, balita, mahasiswa, pelajar, orang tua, atau lansia. Jadi kita itu bisa fokus ke situ, apa yang kita jual, apa yang kita sajikan, baik jasa maupun barang, untuk mereka konsumen atau mereka gunakan. Sebelum menerapkan targeting strategi atau strategi penargetan, penting juga untuk mempertimbangkan perjalanan pembeli. Jadi perjalanan pembeli ini nanti akan disampaikan oleh teman saya di materi yang selanjutnya. Saya lanjutkan. Calon pelanggan mungkin tidak membeli produk atau layanan saat pertama kali mereka mengetahui tentang merek Anda. Akan tetapi biasanya mereka melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum mereka membeli produk Anda. Jadi konsumen itu cenderung akan membeli produk kita setelah mereka melakukan pengamatan. Seberapa pentingkah brand kita itu buat mereka, terus kegunaannya apa, kualitasnya seperti apa, dan ketika mereka tertarik, mereka akan membeli produk kita. Jadi seperti itu. Bisnis juga harus melihatkan hubungan dengan calon pelanggan Anda untuk membangun kepercayaan dan memberikan pelanggan rasa hangat dengan mereka tersebut. Jadi kita sebagai seorang penjual, kita itu tidak hanya menjual brand atau barang tertentu, tapi kita juga harus menjual kualitas, kepercayaan, supaya mereka itu percaya dengan kita, terus terpuaskan dengan jasa kita, terpuaskan dengan merek kita. Mereka itu supaya kesan dengan kita itu baik dan mereka akan kembali lagi dengan belanja-belanja yang akan datang di brand kita atau merek kita. Mungkin itu. Nama saya Anggun Cindy Yulia Sarah, NIM 181057. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pembeli. Perjalanan pembeli adalah proses yang dilalui pembeli untuk menyadari, mempertimbangkan, dan mengevaluasi serta memutuskan untuk membeli produk atau layanan baru. Perjalanan pembeli ini memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap kesadaran, tahap pertimbangan, dan tahap keputusan. Untuk tahap kesadaran adalah di mana saat calon konsumen Anda mengalami masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Misalnya, seseorang yang mengalami sakit gigi mungkin akan melakukan penelitian mengapa giginya sakit, dan ternyata yang dia menemukan bahwa giginya berlubang. Pada tahap ini, Anda mungkin akan membangun merek Anda, sebagian sumber informasi yang andal bagi calon pelanggan. Untuk yang kedua yaitu tahap pertimbangan. Pada tahap ini yaitu di mana saat calon pelanggan Anda mencari metode untuk memecahkan masalah, dan pada tahap ini juga adalah tahap yang sempurna untuk terlibat dan membangun hubungan dengan mereka. Yang terakhir yaitu tahap keputusan. Tahap keputusan ini adalah saat calon pelanggan Anda telah membuat pilihan untuk membantu memecahkan masalah. Dan pada tahap ini juga mungkin Anda ingin menyajikan konten kepada calon prospek terkaitnya keunggulan layanan Anda. Mengapa layanan Anda lebih baik daripada layanan yang lain dan mengapa mereka harus memilih Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digital targeting strategis. Targeting strategis yang digunakan di media berbayar atau iklan telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital. Digital telah memungkinkan penargetan yang lebih canggih, dimungkinkan oleh pengambilan data.
kemampuan untuk menargetkan dengan tepat berdasarkan sebagian jenis dari banyak sumber merupakan keuntungan menyeluruh dari perikanan di internet. Ada beberapa langkah-langkah sederhana mengenai strategi targeting pasar dalam digital marketing yang sangat efektif untuk membangun kesadaran digital dan meningkatkan kesadaran merek. Untuk yang pertama yaitu pahami target pasar. Jadi dalam memahami target pasar kita harus mengetahui siapa mereka, di mana mereka, jalan apa yang mereka baca. Untuk selanjutnya yaitu analisis pesaing. Jadi jangan abaikan pesaing kita, lakukan penelitian terhadap mereka untuk melihat bagaimana sih mereka menggunakan saluran pemasaran digital dalam menjangkau pelanggan. Dan yang ketiga yaitu prioritaskan teknik dan saluran digital. Jadi ada banyak banget saluran media digital online. Jadi kita harus dapat menentukan saluran mana yang cocok untuk kita. Contohnya yaitu seperti YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Untuk yang keempat yaitu maksimal potensi saluran. Nah, dalam maksimalkan potensi saluran, memiliki taktik akan benar dan untuk bisnis tergantung pada tujuan bisnis. Setelah kita tahu tujuan bisnis tersebut, barulah kita harus maksimalkan potensi saluran itu. Untuk yang kelima yaitu mengukur hasil, dimana yaitu membuat indikator kerja dengan diukur atau terukur. Misalnya meningkatkan penjualan online sebesar 30% dari sebelumnya, meningkatkan lalu lintas pencarian dalam 40%, meningkatkan keterlibatan media sosial Facebook 25%. Yang terakhir yaitu analisis efektiva. Jadi kita dapat menguji apakah kampanye pemasaran Anda efektif dengan melacak media Google, analisis dan mentrik lainnya seperti Facebook, Twitter, atau memakai BlackBerry, bisa dalam grup BBM atau WhatsApp. Saya, Cynthia Setiawati, NIM 1039, akan melanjutkan presentasi 5 strategi targeting periklanan digital. Yang pertama, penargetan demografis berdasarkan data, melibatkan penargetan segmen tertentu pada faktor demografis, seperti jenis kelamin, pendapatan, atau usia. Iklan bertarget dapat disajikan kepada pengguna terdaftar bila ada demografis. Iklan Facebook adalah contoh yang sangat bagus untuk ini, menyediakan berbagai penargetan pilihan. Iklan Facebook yang menampilkan taruhan olahraga yang ditargetkan untuk pria muda berusia 18-34 tahun adalah salah satu contohnya. Yang kedua, pengguna tidak dikenal. Pelacakan perilaku online pengguna anonim. Penargetan ulang menargetkan pengguna yang tidak dikenal dengan menggunakan cookie di browser. Cookie melacak aktivitas pengguna dan memungkinkan pengguna untuk diikuti ke situs lain, menampilkan iklan kepada pengguna terkait dengan situs asli. Cookie dapat bertahan untuk satu sesi web atau lebih lama. Pelacakan dari waktu ke waktu memungkinkan pengumpulan data pengguna dan penargetan ulang pengunjung tersebut pada kunjungan berikutnya. Yang terakhir, pemodelan prediktif. Menggunakan data perilaku untuk membangun model yang memprediksi perilaku pelanggan atau prospek di masa yang akan datang. Yang ketiga, penargetan saluran. Memungkinkan iklan ditargetkan melalui saluran, misalnya situs web dengan banyak kategori seperti kesehatan dan berita. Mungkin hanya ingin menampilkan iklan yang relevan dengan kategori tertentu. Figaro News adalah contohnya di mana artikel topik tertentu dikirimkan dalam kategori tertentu dan iklan menjaga konsumen dalam kategori konten. Yang keempat, geografis atau geolokasi menargetkan identitas dan profil perilaku hingga ke wilayah geografis tertentu. Ini bisa berguna untuk pengecer lokal yang menargetkan audiens lokal. Contoh yang lebih luas adalah bagaimana agen pariwisata Inggris Raya, Visit Britain, mengintegrasikan lokasi ke dalam program Facebook dengan meminta dan memberi penghargaan kepada pengguna karena check-in dan mengambil tindakan di lokasi wisata Inggris yang populer. Yang kelima, penargetan perilaku. Berfokus pada perilaku penjelajahan aktual seseorang,
Misalnya, halaman yang dikunjungi, klik yang dilakukan, interaksi situs, produk yang dilihat. Ada 3 jenisnya. Yang pertama, pengguna yang teridentifikasi. Pengguna terdaftar dan masuk ke situs, misalnya Amazon, dapat menyarankan produk kepada Anda berdasarkan pembelian dan data sebelumnya yang mungkin Anda berikan. Saya Muhammad Sonafi, NIM 180 803 101 047. Selanjutnya yaitu contoh tren saat ini dalam periklanan digital. Yang pertama, programatik digital advertising atau iklan terprogram, yaitu iklan terprogram teridentifikasi target pasar online yang paling sesuai melalui analisis data pihak pertama dan ketiga secara waktu nyata, kemudian membeli inventaris iklan online melalui perangkat lunak otomatis untuk mengartikan pasar ini. Volume iklan tampilan online yang meningkat beralih ke iklan terprogram. Laporan Zenith pada tahun 2019 ini memberikan data berikut. Analisis menunjukkan periklanan menginvestasikan 65% pada iklan digital terprogram pada tahun 2019 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 69% pada akhir tahun 2020. Secara global, pengeluaran terprogram diperkirakan akan meningkat menjadi 127 miliar US dollar pada tahun 2020 dan 147 US dollar pada tahun 2021, di mana 72% media digital akan melakukan secara terprogram. Yang kedua yaitu real-time bidding atau RTB, merupakan konsep penting dalam periklanan terprogram. RTB menciptakan lingkungan lelang di mana pemasar yang berbeda menawar secara waktu nyata untuk beriklan kepada pengguna tertentu. Berdasarkan data tersebut, sekitar 80% dari iklan terprogram melibatkan RTB, yaitu penetapan harga berbasis lelang tanpa jaminan. Terprogram juga dapat digunakan untuk mengotomatiskan transaksi di mana beberapa aspek ditentukan sebelum transaksi seperti harga tetap. Kemudian saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Nama saya Ausia Novin Melinda, NIM 1018, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perbedaan antara transaksi RTB dan transaksi non-RTB akan bergantung pada transaksinya seperti yang ada di gambar sebagai berikut. Yang pertama, didorong oleh teknologi canggih dan mempersingkat alur kerja pembelian media tradisional. Yang kedua, terintegrasi dan diberdayakan oleh penggunaan media dan data konsumen. Yang ketiga, mampu menangani tayangan terpisah sebagai kebalikan dari paket tayangan dengan cara hemat biaya. Yang keempat, menargetkan kelompok demografis dan kelompok perilaku tertentu sambil menjadi vendor agnostik dan konten agnostik. Yang kelima, dapat diberi secara harga secara waktu nyata, memungkinkan umpan balik dan mengoptimalkan berkelanjutan dalam pengaturan kampanye. Yang keenam, menyesuaikan permintaan dan penawaran dari beberapa vendor dan banyak pembeli melalui mekanisme penawaran. Jadi, nomor 1, 2, dan 3 ini sama-sama bisa memakai transaksi RTB dan transaksi non-RTB. Kalau yang 4, 5, 6 ini memakai RTB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Wijayanto dengan NIM 1070. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis tantangan dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu visibilitas. Visibilitas adalah tingkat di mana iklan yang ditayangkan memiliki peluang yang lebih besar untuk dilihat. Standar kelihatannya ditetapkan pada 50 piksel yang dapat dilihat di layar, setidaknya selama 1 detik atau 2 detik dalam video. Visibilitas rata-rata melalui bursa yaitu 40-45% dan langsung dari penerbit. Tingkat keterlihatannya yang dikutip dari 54% hingga 70% dengan penerbit premium. Biasanya visibilitas ditayangkan dalam iklan TV. Jadi iklan-iklan yang ada di TV tidak bisa di skip
dan harus dilihat oleh penonton. Yang kedua yaitu pemblokir iklan. Pemblokir iklan adalah alat yang dapat digunakan konsumen untuk mencegah iklan tampil di situs web yang mereka kunjungi. Sebuah studi memperkirakan bahwa lebih dari 700 juta orang menggunakan alat tersebut. Meskipun Google Chrome telah mengambil tindakan untuk mencegah pemblokir iklan, ada pesaing lain seperti Opera dan Firefox yang juga menggunakan alat tersebut. Alasan kenapa konsumen menggunakan pemblokir iklan yaitu ada 4. Yang pertama, terlalu banyak iklan di situs. Yang kedua, iklan mengganggu dan tidak relevan. Yang ketiga, iklan terlalu mengganggu dan menutupi konten yang sedang dilihat. Dan yang keempat yaitu takut akan terserang oleh penyakit. Industri berpendapat bahwa iklan yang menarik dan bertarget akan membantu mencegah penggunaan pemblokir iklan. Dan yang ketiga yaitu penipuan iklan. Penipuan iklan menyebabkan pengiklanan membayar iklan yang tidak memiliki peluang untuk dilihat oleh target pasar yang dituju. Salah satu kritik yang dilontarkan pada iklan terprogram adalah bahwa hal itu telah berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan penipuan iklan di dalam dunia digital. Saya akan memberikan tips untuk mencegah penipuan iklan. Yang pertama, pilih 1 atau 2 vendor terpercaya yang memiliki teknologi anti penipuan dan memberikan transparansi pengukuran. Yang kedua, hanya gunakan bursa terbuka jika Anda memiliki platform yang merupakan alat terpusat untuk membeli, menayangkan, dan melacak iklan. Yang keempat yaitu taman bertembok. Apa itu taman bertembok? Taman bertembok adalah ketika inventaris tidak dapat dibeli melalui pihak ketiga dan penerbit tidak mengembalikan data lengkap kembali ke pengiklanan sehingga dapat mengelola frekuensi dan deduplikasi. Google, Facebook, Twitter, Snapchat, dan Pinterest akan mengizinkan inventaris mereka dibeli melalui pihak ketiga, tetapi tidak akan mengembalikan data lengkap ke platform tersebut. Taman bertembok mempersulit pengiklanan untuk mendapatkan kendali penuh atas frekuensi di seluruh rencana media mereka. Yang kelima yaitu transparansi. Transparansi dibagi menjadi 3, yaitu transparansi biaya media, transparansi kinerja, dan transparansi harga. Transparansi biaya media yaitu kemampuan untuk mengukur secara akurat dan objektif biaya pengiklanan. Yang kedua, transparansi kinerja yaitu kemampuan untuk secara akurat dan objektif mengukur pengembalian dan kinerja belanja iklan. Dan yang ketiga, transparansi harga yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dengan tepat nilai mitra teknologi. Yang terakhir yaitu penawaran header. Penawaran tajuk adalah lelang simultan antara pembeli iklan terprogram dan kampanye penjualan langsung. Strategi waterfall memberikan prioritas pertama penjualan langsung untuk tayangan iklan. Lalu prioritas kedua pertukaran atau jaringan dan prioritas ketiga lainnya. Jika tayangan iklan masih tersedia, sistem ini tidak mengizinkan terprogram bersaing langsung dengan kampanye penjualan langsung untuk inventaris. Penawaran tajuk untuk penerbit memungkinkan harga terbaik dicapai untuk inventory iklan, dan bagi pengiklan ini memungkinkan akses ke inventory premium. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.